Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mendekati ya malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan semalam sudah mulai. Karena kalau dihitung bulan itu, kalau satu bulan itu 29 atau 30 hari. Jadi kalau 29 tanggal 19 sudah ya, termasuk 10 hari yang terakhir. Ya ada yang mengatakan begitu, tapi kebanyakan mengatakan tanggal 21 mulai sampai 29. Yang menjadi persoalan yang sering dibahas itu ada inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar. Tapi kita merayakan nuzul Quran itu pada tanggal 17. Dari bukan dalam 10 hari yang terakhir. Itu, jadi menjadi sesuatu yang sering dibahas. Akhir-akhir ini saya baca selalu kalau orang hanya menerima ajaran Islam itu secara lahiriah, mereka langsung akan menolak itu. Keputusan ulama mengatakan itu tanggal 17 itu nuzul Quran, karena tidak sesuai, tidak dalam 10 hari yang terakhir, yaitu hari-hari ganjil. Itu pun dipersoalkan. Lebih-lebih di Indonesia kalau terjadinya perbedaan antara Muhammadiyah dan NU. Jadi hari ganjil NU adalah hari genapnya Muhammadiyah. Begitulah sebaliknya. Ya. Berarti tiap hari, bukan selang sehari. Ya. Karena kalau NU hari genap, Muhammadiyah hari ganjil. Jadi sebenarnya itu tidak ada masalah buat kalangan sufi, karena kalangan sufi melihat hasilnya, bukan ya. Jadi kalau orang dapat Lailatul Qadar, mana hasilnya? Di situ dapat atau tidak. Kalau dipersoalkan hari ini hari itu tapi tidak dapat, bagaimana? Jadi ada tanda-tandanya. Orang yang dapat Lailatul Qadar akan berubah, karena Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik dari 1000, bukan sama dengan 1000 bulan. Kalau sama itu sudah 83 tahun lebih. Berarti rata-rata seumur hidup ya, setiap orang. Kalau dapat 2 kali berarti lebih dari itu. Ya. Jadi harus memperhatikan. Pertama harus sungguh-sungguh dapatkan. Kedua harus sungguh-sungguh untuk memastikan dia dapat. Jadi ada ciri-cirinya. Ya. Ciri-cirinya adalah pertama, dia menjadi dermawan. Kalau dia sudah dermawan, dia akan lebih dermawan. Orang yang dapat Lailatul Qadar itu tidak akan kikir. Jadi kalau dia masih kikir, belum dapat. Itu salah satu tanda. Kemudian Lailatul Qadar itu mengubah orang. Ya. Jadi kalau dia pemarah, dia akan hilang. Kalau dapat Lailatul Qadar, dia akan menjadi sangat penyayang. Ya. Karena kita seumur hidup. Itu sebabnya yang paling baik
bagi orang yang ingin dapatkan Lailatul Qadar, yang paling sederhana, yang paling baik itu adalah berdoa pada Allah. Itu sebenarnya Nabi ajarkan satu doa saja, ya, dengan yang sederhana. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Engkau mencintai sifat ampunan, maka ampunilah aku. Itu yang paling baik. Jadi selama ini saya ajarkan itu adalah kalau tidak kuat beribadah sepanjang malam, berbuat baik sepanjang malam, sekurang-kurang itu adalah maafkan semua sebelum tidur dan berdoalah dengan doa itu, dan setelah itu boleh tidur. Karena kalau dapat Lailatul Qadar cukup kita memaafkan semua dan dapat ampunan. Mau apa lagi? Ya, karena ada yang bersusah payah panjang malam sholat, tapi hatinya tidak hadir, hatinya masih marah-marah, ya, terhadap orang ini, terhadap orang itu. Kalau dapat Lailatul Qadar, parah, seumur hidup begitu. Ya, jadi lebih baik maafkan semua, ya. Jadi dari sekarang sampai ujung Ramadan, tiap malam sebelum tidur coba maafkan semua, ya. Karena itu syarat untuk dapat ampunan. Wa'afu wasfahu ala tuhibbunallaha ayyaghfir lakum. Itu syarat. Allah syaratkan, maafkan dan lupakan. Apakah kalian tidak ingin Allah memaafkan kalian? Jadi syarat untuk dapatkan ampunan Allah itulah harus maafkan. Kalau bisa lebih sulit, ya, bukan hanya maafkan tapi lupakan. Wasfahu itu safahat. Ketika kita berjabat tangan, itu isyaratnya, ya, inilah yang dimaksudkan halal bihalal, ya. Setelah ujung Ramadan kita halal, maksudnya saling memaafkan, saling halalkan semua yang sudah terjadi ada haramnya, ya. Jadi itu istilah halal bihalal, dan berawal dari ini, ya, saling, itu yang dimaksudkan safah. Wa'fu wasfahu, maafkan dan saling melupakan, tidak membawanya. Jadi kalau Lailatul Qadar itu ada bahayanya. Kalau kita maafkan lebih baik dari 1000 bulan. Tapi kalau tidak maafkan berarti lebih buruk dari 1000 bulan. Ya. Jadi maafkan, lupakan saja. Karena kita punya kesibukan yang lebih penting, yaitu ingat Allah, bersyukur pada Allah, dan berusaha sebaik mungkin memperbaiki ibadah kita. Kalau kita sibuk memikirkan kesalahan orang lain, tidak ada waktu untuk semua itu. Jadi lebih baik lupakan, ya. Jadi ada waktu untuk berzikir pada Allah, bersyukur pada Allah, dan memperbaiki ibadah kita terus. Ya. Yang lebih parah lagi, ketika salat Allahu Akbar, teringat semua itu. Ya. Ya. Itu dari Jakarta, jadi berarti berapa menit lagi. Ya, tapi khusus untuk membenarkan, ya. Jadi carilah Lailatul Qadar dengan baik, ya, dengan jalan yang, ya, mudah. Nah, ini jalan yang mudah. Ya. Jadi kalau tidak kuat, ya, tidak apa-apa, istirahat.
Tapi kalau kuat jangan istirahat. Jangan Syekh Hussein bisa bilang bisa istirahat, jadi tiap malam istirahat. Tidak begitu juga ya. Saya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi sudah saya sampaikan cara mudah untuk dapatkan Lailatul Qadar. Sekarang saya mau bicara sedikit tanda-tanda. Ya. Siapa yang sudah dapatkan Lailatul Qadar? Ya. Pertama, para alim ulama banyak memberikan yang beda-beda tandanya. Buat saya pertama, kalau dapat hadiah, bagaimana sikap kita? Gembira. Jadi tanda orang yang dapatkan kan Lailatul Qadar itu, dia pasti akan tersenyum terus. Ya, kalau dapat hadiah, apalagi kalau dapat banyak, ya, Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Berarti seumur hidup pasti tersenyum. Sekurang-kurangnya pasti sangat gembira dan pasti mau berbagi. Itu sebabnya kenapa kita disarankan untuk bayar zakat, zakat fitrah, zakat mal. Ya, karena itu tanda syukur kita. Nanti kita bicara tentang itu. Oke. Jadi tanda pertama orang yang dapat Lailatul Qadar itu, buat saya pasti tersenyum, pasti senang. Ya, berarti lupakan semua yang membuat kita sedih. Ya. Kita dapat sebuah mobil baru saja sudah senang, ya, berhari-hari. Ya. Dapat sedikit uang saja sudah senang berhari-hari. Ya. Jadi berarti orang yang dapat Lailatul Qadar itu pasti senang. Ya. Akan terlihat di wajah mereka. Kedua, yang tadi saya bilang, menjadi dermawan. Kalau dia dapat banyak, dia akan berbagi. Orang yang susah berbagi itu kan dapat sedikit. Ya. Semakin banyak dia dapat, semakin dia mau bagi. Ya. Jadi orang yang kikir itu kan dapat sedikit. Ya. Karena makanannya, hartanya, semuanya sedikit. Karena belum cukup. Kalau dapat banyak, pasti dia akan jadi dermawan. Itu tanda orang yang dapat Lailatul Qadar. Dan dia akan menjadi pemaaf. Ya. Itu sebab Nabi sarankan ketika ada yang bertanya, doa apa yang paling baik untuk Lailatul Qadar? Nabi menjawab, doakan ini, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau ini Maha Pengampun, ya, afuun, tuhibbul afwa, Engkau mencintai sifat pemaaf, ya. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Itu doa yang paling baik untuk Lailatul Qadar. Jadi 10 hari yang terakhir ini, tiap malam doakan itu. Diulang-ulangi sebanyak mungkin supaya dapat ampunan. Karena tanda orang yang dapat ampunan itu sama juga, dia akan tersenyum, dia akan rasa gembira, dia akan merasakan ampunan Allah itu. Dan bukti ya, orang yang dapat ampunan itu dia mengampunkan orang, dia memaafkan orang. Dia tidak marah-marah lagi, ya, memaafkan. Itu yang paling baik. Jadi berarti kalau bisa dia lakukan itu, kalau dia dapat Lailatul Qadar, semua hidup dia begitu. Ya, lebih baik dari 1000 bulan, berarti lebih baik dari semua hidup. 1000 bulan itu lebih baik sekitar 83 tahun lebih, ya. Berarti semua hidup kita, semua hidup tersenyum, semua hidup suka berbagi,
seumur hidup suka memaafkan, ya. Tidak ada sesuatu yang menganjal dalam hatinya lagi, tidak ada sakit hati lagi, ya. Seumur hidup hatinya baik-baik terus, ya. Ini orang yang dapat Lailatul Qadar. Jadi bagi sufi, setiap hari bisa dapat Lailatul Qadar. Kalau dia sudah begitu, berarti dia sudah dapat, ya, di hari manapun, ya. Kalau seumur hidup dia begitu, berarti sudah dapat. Ya, itu tanda, ya. Kemudian selebihnya itu dia istiqamah dalam berbuat baik, ya. Itu orang yang dapat Lailatul Qadar. Dia selalu berbuat baik, ya. Berarti apa yang tidak baik datang pada dia, dia membalas dengan baik, ya, selalu. Berarti dia akan memberi pada orang yang berbuat baik pada dia dan para orang yang tidak berbuat baik pada dia juga, ya. Karena di dalam hatinya tidak ada keburukan, yang ada cuma kebaikan saja. Yang dilihatnya semua kebaikan, tidak ada keburukan. Seperti Nabi Isa, ya, salah satu contohnya ketika melalui seekor bangkai anjing, ya, bangkai anjing, pengikutnya semua, bau sekali, ya, coba menghindar. Nabi Isa malah lihat giginya putih sekali, melihat gigi putih anjing itu, karena dalam hatinya tidak ada keburukan. Jadi yang dilihat itu kebaikan saja. Ketika orang mencemooh beliau, mencela beliau hanya mendoakan yang baik-baik. Ketika sebahagian pengikutnya tanya, ya, kenapa tidak membalasnya? Ya, tidak ada sesuatu yang buruk di sini. Ya, yang keluar itu baik saja. Berarti itu harus menjadi tolok ukur, ya. Kalau orang melakukan keburukan pada kita, kita balas dengan keburukan, berarti ada keburukan. Kalau hanya ada kebaikan saja yang keluar, ya. Jadi jadikan itu tolok ukur. Dan ini sebahagian dari tanda-tanda orang yang sudah dapat Lailatul Qadar, karena dia akan berbuat baik saja, dia akan sangka baik saja, ya. Sehingga ada cerita, dan sebagian itu diceritakan Rumi, orang yang sudah baik itu terkadang disalahpahami orang. Itu masalahnya. Jadi tidak mudah berbuat baik, ya. Kalau kita selalu maafkan orang, nanti orang akan terus memperlakukan kita dengan tidak baik. Itu masalahnya. Ya. Jadi kalau belum sampai tahap itu, Allah berikan syariat untuk mengurus masalah itu. Jadi terkadang harus bolak-balik antara menjaga syariat, terkadang harus terus bersikap baik, ya. Jadi ada waktunya kita harus laksanakan syariat kalau kebaikan itu tidak memberi manfaat, ya. Jadi di saat itu harus laksanakan syariat. Selagi kebaikan itu memberi manfaat, lebih baik dengan kebaikan. Selagi pemaafan itu lebih baik, ada manfaat, itu lebih baik. Tapi kalau di saat tidak ada manfaat, lebih baik al-ainu bil-ain, mata dengan mata, telinga dengan telinga, dan seterusnya. Tapi tetap yang lebih baik itu al-afwa huwa khair. Itu syariat. Allah tetapkan syariat, tapi di ujung hakikat lebih baik. Karena Allah teruskan setelah tetapkan, ya, mata harus dibalas dengan mata, telinga harus dibalas dengan telinga, dan seterusnya.
Tapi Allah teruskan ayat itu dengan wal afwa huwa khair. Dan memaafkan itu lebih baik. Ya, ini hakikat. Ya. Tapi tidak boleh kesampingkan syariat kalau diperlukan. Ya, kalau kebaikan itu sudah tidak memberikan manfaat, harus kembali pada syariat. Ya. Itu caranya. Jadi harus di antara dua itu. Tapi yang penting harus memberi kebaikan, kemaslahatan. Itu sebabnya seluruh syariat semangatnya adalah kemaslahatan. Ya, maslahat. Yaitu kebaikan. Itu seluruh semangat di sebalik syariat itu. Ada dua, kemaslahatan untuk diri kita dan kemaslahatan untuk orang lain. Itu tujuannya syariat. Jadi kalau kebaikan yang kita berikan tidak memberikan manfaat, harus kembali ke sana. Ya. Berarti harus balik-balik. Jangan sampai merusak diri kita. Ya. Karena biasanya karena niatnya kurang beres. Mau dikenal sebagai orang dermawan, dia sedekahkan semuanya. Nanti berhari-hari dia sedih karena tidak ada ya, tidak ada uang untuk diri dan keluarga, semua tidak ada. Itu sudah bukan kemaslahatan lagi ya. Jadi harus kembali ke syariat. Ke syariat itu harus mulai dengan ibda biman ta'un, mulai dengan orang-orang di bawah tanggungan kita ya. Berarti paling dekat istri dan anak, kemudian kerabat, kemudian dan seterusnya. Itu kemaslahatan ya, kebaikan ya. Maslahat itu dari kata yang sama ya, soleh ya, amal soleh. Berarti melaksanakan segala sesuatu tepat pada waktu, tempat dan keadaannya ya. Itu baru ada maslahat. Berarti kalau senyum tidak mendatangkan kemaslahatan, lebih baik jangan senyum ya. Nah, salah paham nanti ya, ya. Jadi begitu ya, Islam itu menjaga ya, kemaslahatan diri dan yang lain. Dan ini semuanya tanda-tanda orang yang sudah dapat Lailatul Qadar ya. Banyak lagi, ini sebahagian ya. Paham? Sudah lapar ya? Ya, kita makan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.